Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kalkulus diferensial akan membahas tentang pendahuluan limit, pengkajian mendalam tentang limit, dan teorema-teorema limit. Materi ini disusun oleh Gilang Apriansyah, Putri Patricia, Saidah Nurfitria, dan Sri Lestari Bagariang. Dengan dosen pengampu Ibu Alfa Galih Adira Kasiwi, MPD. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Pemahaman secara intuisi, tinjau fungsi yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Perhatikan bahwa ketika x sama dengan 1, maka nilai f1 menjadi 0 per 0, atau tak tentu. Maka kita dapat melihat nilai fungsi yang dekat dengan f1 dengan mengambil nilai x dekat dengan 1, namun berlainan dengan 1. Nilai fungsi yang dekat dengan f1 dapat dikatakan sebagai nilai limit. Maka kita ilustrasikan dengan tabel di bawah ini. Nilai semua fungsi untuk setiap x dekat dengan 1, maka nilai fungsinya dekat dengan 3. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua informasi yang telah kita olah mempunyai kesimpulan yang sama. Ketika fx mendekati 3 dan ketika x mendekati 1, dalam lambang matematis dituliskan limit x mendekati 1 sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Maka langsung kita faktorkan limit x mendekati 1 menjadi x min 1 dikali x pangkat 2 plus x plus 1 per x min 1. Kita coret x min 1-nya, kemudian menghasilkan limit x mendekati 1, x pangkat 2 plus x plus 1. Kemudian kita substitusikan nilai f1 ke dalam limit tersebut. Menjadi 1 pangkat 2 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Maka kita dapat limit x mendekati 1 sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1 sama dengan 3. Menurut definisi, makna limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c, fx sama dengan L berarti bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fx dekat dengan L. Contoh 1. Limit x mendekati 3, 4x min 5. Maka langsung kita bisa substitusikan x sama dengan 3. 4 dikali 3 dikurang 5. 4 dikali 3, 12 dikurang 5. Hasilnya adalah 7. Maka kita peroleh limit x mendekati 3, 4x min 5 adalah 7. Jika kita ingin membuat grafik, maka kita harus membuat tabel terlebih dahulu. X, Y, X, Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 5 per 4. Maka kita peroleh 0, negatif 5 dan 5 per 4, 0. Dari sini baru kita bisa membuat grafik. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kita bisa masukkan langsung. Maaf, ini nggak beraturan ya guys. Tiga, 4, 5, 7. 0,5, maka kita taruh di sini. 0,5, berarti kita taruh di sini. Lalu 5 per 4,0. 5 per 4,0 itu kan 1 koma, berarti di sini. Kita bisa tarik garis. Kemudian karena hasilnya adalah 7, maka kita bisa peroleh nilai limitnya. Karena
Karena nilai limit berarti bulatannya itu kosong, hanya bulat saja, nggak usah dibulat penuhkan. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Contoh 2. Limit X mendekati 3, X pangkat 2 min X min 6 per X min 3. Bisa kita faktorkan terlebih dahulu. X min 3 dikali X plus 2. Ini dikali maka hasilnya akan menjadi X pangkat 2 min X min 6 per X min 3. X min 3 nya bisa kita coret, lalu tinggal X plus 2. Langsung kita substitusikan untuk X sama dengan 3. Maka kita memperoleh 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk limit X mendekati 3, X kuadrat min X min 6 per X min 3 sama dengan 5. Fungsi tangga. Tidak ada limit pada suatu lompatan. Untuk semua bilangan X yang lebih kecil dari 2 tetapi dekat dengan 2. Berarti bisa kita tuliskan lebih kecil dari 2 tetapi dekat dengan 2. X lebih kecil dari 2 dekat dengan 2 berarti 1. Kita di sini peroleh X-nya. Kemudian kita dapat Fx-nya itu adalah 1. Untuk yang kedua, X dekat kurang dari 3 tetapi dekat dengan 3. Berarti di sini kita tulis 2. Jadi Fx-nya 2. Yang ketiga ada Fx, ada X kurang dari 4 tetapi mendekati 4. Berarti lebih dari 3. Berarti kita tulis Fx-nya adalah 3. Untuk X kurang dari 5 tetapi dekat dengan 5 berarti 4. Kita tulis Fx-nya adalah 4. Maka kita langsung bisa buat ini tabel grafik 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Karena X-nya kurang dari 2, dekat dengan 2, maka kita tulis Fx-nya 1, berarti di sini. Kemudian karena dia lebih dari, maka kita bulat penuh. Kemudian yang kedua, karena dia kurang dari, nggak pakai sama dengan, jadi kita tulis bulatan kosong. Kemudian yang kedua, karena di sini ada tanda sama dengan, jadi kita tulis di sini bulatan penuh. Karena di sini nggak ada tanda sama dengan, kita tulis bulatan kosong. Tarik garis, tarik garis. Selanjutnya pun begitu. Maka ini yang dinamakan fungsi, dan ini yang dinamakan limit. Contoh limit trigonometri. Di sini ada limit X mendekati 0 sin X per 2X. Maka bisa langsung kita kerjakan. Jadi limit X mendekati 0 sin X itu 1 per 2, biar jadi sin X per X.
Jadi nanti kita bisa jumlahkan. Setengah sin x per x kan 1, jadi setengah kali 1. Lim x 0 adalah, jadi setengah kali 1 yaitu setengah. Jadi limit x mendekati 0 sin x per 2x adalah setengah. Definisi limit kiri dan limit kanan. Untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c plus fx sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi pada sebelah kanan c, maka fx dekat dengan L. Demikian pula untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c min, fx sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi pada sebelah kiri c, maka fx adalah dekat ke L. Seperti contoh grafik di bawah ini. Di sini kita lihat fungsi untuk x sama dengan min 3. Jadi kita dapatnya 1. Untuk limit sama dengan min 1, kita dapatnya 3, tetapi itu bukan 3, hanya mendekati 3. Terus yang fungsi min 1, kita dapat fx sama dengan 4. Untuk yang ke sebelah kanan, di sini ada fungsi 2. Kemudian kita dapat limitnya itu 2,5, tetapi bukan 2,5, hanya dekat dengan 2,5. Kemudian limit x mendekati 2 itu tidak ada. Karena tidak ada, maka di situ akan ditulis pada grafiknya itu garis berulang-ulang kayak gini. Jadi sangat dekat. Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan definisi limit secara intuisi. Yang mengatakan bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L. Definisi ini mempunyai arti bahwa fx dapat kita buat sedekat mungkin dengan L, yang dimana x dekat namun tidak sama dengan c. Namun, untuk membuat fx sedekat mungkin dengan L, terdapat batasan-batasan atau interval. Untuk mengatakan bahwa fx berada dalam jarak epsilon terhadap L, itu berarti bahwa fx berada pada rentang terbuka. Misalkan di sini L, dan ini yang disebut dengan rentang terbuka. Mana ini dan ini adalah epsilon. Jadi fx berada pada sekitar sini, atau fx berada pada rentang terbuka. Dapat dituliskan fx kurang dari L plus epsilon dan fx lebih dari L min epsilon. Pernyataan ini setara dengan jarak fx ke L kurang dari epsilon, di mana epsilon adalah suatu bilangan yang sangat kecil yang dekat dengan L. Si epsilon ini berkorespondensi dengan delta, di mana delta adalah suatu bilangan yang sangat kecil yang dekat dengan C. Untuk suatu delta, X terletak dalam interval terbuka.
Di sini ada C plus delta, dan di sini C min delta. Jadi fx berada pada sekitaran sini. Dengan C tidak termasuk di dalamnya, atau dapat ditulis jarak x ke C kurang dari delta dan lebih dari 0. Bisa dilihat di sini jarak x ke C kurang dari delta. Ini dimaksudkan x berada pada rentang C plus delta dan kurang dari C min delta. Sedangkan untuk jarak x ke C lebih dari 0 itu mensyaratkan bahwa x sama dengan C dikecualikan. Dari pernyataan yang sudah saya jelaskan, kita dapat menyajikan definisi limit secara akurat atau definisi limit secara presisi. Definisi limit secara akurat untuk mengatakan limit x mendekati namun tidak sama dengan C, maka fx sama dengan L. Berarti untuk setiap epsilon positif yang diberikan berapapun kecilnya akan terdapat delta positif yang bersesuaian. Sedemikian sehingga jarak fx ke L kurang dari epsilon yang dipenuhi oleh jarak x ke C kurang dari delta dan lebih dari 0. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Untuk lebih lanjutnya mengenai definisi limit secara akurat, akan kita dijelaskan contoh soalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Buktikan limit x mendekati 4 untuk 3x min 7 sama dengan 5. Pertama kita analisis terlebih dahulu. Didapat dari definisi presisi limit bahwa 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta, dan nilai mutlak fx kurang dari L kurang dari epsilon. Nah, lalu kita masukkan nilai dari soal ke rumus ini. 0 kurang dari x min 4 Nah, dari sini untuk yang ruas kanan ini kita ubah sampai mendekati x min 4 menjadi 3x min 12 kurang dari epsilon, lalu 3 kita keluarkan, nah didapat bahwa x kurang 4 kurang dari epsilon per 3. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai dari delta. Karena x dikurang 4 kurang dari delta, dan x kurang 4 kurang dari epsilon per 3, maka bisa kita simpulkan bahwa delta sama dengan epsilon per 3. Nah, untuk bukti secara formal, misal jika diberikan epsilon kurang dari 0, maka dari hasil yang tadi kita akan memilih delta sama dengan epsilon per 3. Nah, dengan ini maka untuk 0 kurang dari nilai mutlak x min 4
kurang dari delta mengimplikasikan bahwa nilai mutlak dari fx dikurangi L itu sama dengan nilai mutlak dari 3x dikurangi 7 dikurangi 5 itu sama dengan juga nilai mutlak dari 3x dikurangi 12. Nah, nilai mutlak dari 3x dikurangi 12 itu sama juga dengan dari 3x min 4. Nah, ini juga sama dengan 3x min 4. Nah, dari sini 3 nilai mutlak x min 4 itu kurang dari 3 delta sama dengan epsilon. Kenapa seperti ini? Karena ini sama saja dengan hasil yang ini. Karena bahwa 3 delta sama dengan epsilon sama dengan delta, berarti delta sama dengan epsilon per 3. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa buktikan bahwa limit x mendekati 4 untuk fungsi 3x min 7 sama dengan 5 itu terbukti. Karena dengan seperti ini 3 delta sama dengan epsilon. Dari definisi presisi limit berarti bahwa jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, berapapun kecilnya maka terdapat delta lebih besar dari 0 juga. Nah, jadi maksudnya jika diberikan nilai epsilon sama dengan 0,0003, maka dari sini kita tahu bahwa delta sama dengan epsilon per 3. Nah, berarti nilai dari delta sama dengan 0,0003 per 3. Jadi delta sama dengan 0,0001 nilai delta. Begitupun untuk nilai epsilon yang lainnya dengan syarat epsilon lebih besar dari 0. Nah, nilai dari epsilon ini semakin kecil semakin baik. Semakin kecil nilai epsilon, maka semakin presisi nilai x yang mendekati 4. Nah, selanjutnya kita masuk kepada grafik. Nah, diketahui bahwa nilai 4 ini sama dengan C. Dan nilai 5 ini sama dengan L. Nah, dan garis yang ini itu nilai dari fungsinya, yaitu Y sama dengan 3x min 7. Nah, dari sini jika 4, nah dari sini kan pasti ada nilai dari delta. Di sini pun ada nilai dari delta.
yang sebanding dengan nilai dari epsilon. Sini juga ada nilai epsilon. Jika misal epsilon sama dengan 6 di sini, maka kita tarik bahwa akan ada nilai delta untuk epsilon sama dengan 6 Nah, karena dari yang sebelumnya kita ketahui bahwa nilai dari delta sama dengan epsilon per 3, maka nilai dari delta sama dengan 6 per 3. Delta sama dengan 2. Nah, letaknya di sini. Nah, dari sini terbukti bahwa jika ada nilai epsilon lebih besar dari 0, maka akan ada juga delta lebih besar dari 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema limit. Teorema limit utama. Misalkan N bilangan bulat positif, K konstan, serta G dan F fungsi-fungsi yang memiliki limit di C. Suatu fungsi memiliki limit di C jika limit X mendekati C dari kiri, misalkan fungsinya fx, ini sama dengan limit X mendekati C dari kanan fx. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi tersebut memiliki limit di C. Yang pertama, jika limit X mendekati C terhadap suatu fungsi konstan itu fx sama dengan K. Jadi, fungsinya itu konstan. Mau nilai X-nya berapapun, Y-nya tetap konstan. Misalkan Y-nya di sini, mau X-nya negatif atau X-nya di 0 atau X-nya positif, nilainya tetap Y sama dengan K. Jadi, limit X mendekati C, berapapun untuk suatu fungsi konstan, hasilnya tetap K, konstan. Yang kedua, limit X mendekati C kalinya fx, entah K-nya itu positif atau negatif, maka K-nya bisa dikeluarkan sebagai pengali di akhir. Jadi, kita limitkan X mendekati C terhadap suatu fungsi, kemudian hasilnya bisa dikali dengan K-nya. Misalnya, limit X mendekati 2, 2X plus 4, ini akan sama dengan limit X mendekati 2, 2x plus 2 sama dengan 2-nya bisa dikeluarkan, limit X mendekati 2, X plus 2. Next, yang ketiga,
adalah limit identitas, fungsi identitas, limit X mendekati C terhadap suatu fungsi, misalkan suatu fungsi fx sama dengan X, maka tetap jawabannya C, tinggal disubstitusi X sama C-nya. Kurvanya seperti ini. Ketika X-nya 1, maka Y-nya 1. Jika X-nya negatif 2, maka Y-nya negatif 2 juga. Yang keempat, untuk suatu fungsi penambahan atau adisi atau penjumlahan, limit X mendekati C fungsi fx ditambah gx. Nah, ini sama dengan kita pisahkan limit X mendekati C fx ditambah limit X mendekati C gx. Begitu juga dengan pengurangan. Yang keenam, untuk perkalian, sama sifatnya ketika fungsi fx dikali dengan fungsi gx, limitkan X mendekati C, maka kita bisa pisahkan limit X mendekati C fx, kemudian kita kalikan dengan limit X mendekati C gx. Selanjutnya, sifat yang ketujuh. Andaikan suatu fungsi, biasanya disebut dengan fungsi polingon bagian atas, pembilang, dan fungsi polingon bagian penyebut bagian bawah. Ini disebut sebagai fungsi rasional. Disebut fungsi rasional kalau ada fungsi polingon bagian penyebut dan bagian pembilang. Jadi kalau ada limit X mendekati C, fungsi fx dibagi dengan fungsi gx, yang bagian atas disubstitusikan dengan bagian bawah. Syaratnya adalah si penyebut tidak boleh 0. Jadi balikan polinom atau penyebut tidak boleh 0. Misalnya limit X mendekati 2, 2x kuadrat plus 1 per x kuadrat min 1, plus 2, dengan syarat X 2 min 1 tidak boleh 0. Nah, ini perpangkatan. Ini ada suatu fungsi fx dipangkatkan oleh sesuatu, maka kita bisa melimitkannya langsung fungsi-fungsinya, atau fungsinya dipangkatkan, atau kita limitkan X mendekati C dengan suatu fungsinya, dan hasilnya kita pangkatkan. Misalkan limit X mendekati 2, X plus 1 kuadrat sama dengan limit X mendekati 2 terhadap X plus 1, kemudian hasilnya kita kuadratkan. Yang kesembilan adalah fungsi untuk akar. Namun dalam hal ini, yang di dalam sini harus lebih besar sama dengan 0 ketika n-nya genap. Kenapa kalau n-nya ganjil, ini negatif, ini nggak bisa? Artinya, jika si fx itu suatu fungsi negatif, misalnya suatu seperti ini, kemudian pangkatkan akar 4, ini tidak bisa, karena dia negatif nilainya. Kecuali misalkan fungsinya negatif, diakarkan ganjil, misalnya akar 3 dari min 8 sama dengan min 2. Tetapi lain halnya dengan kalau misalkan
akar min 8 diakarkan 4, ini tidak bisa. Yang kedua, ada teorema substitusi. Jadi jika f sebuah fungsi polinomial atau fungsi rasional itu adalah suatu polinom bagian pembilang dibagi dengan bilangan penyebut. Polinom merupakan suku banyak. Maka limit x mendekati c fx itu sama dengan fc, asalkan fc terdefinisi. Maksudnya dari terdefinisi dalam fungsi rasional adalah Qx-nya itu tidak boleh 0. Dalam kasus fungsi rasional penyebutnya tidak boleh 0. Itu Qx-nya tidak boleh 0. Lalu ada teorema Apit atau squeeze theorem. Misalkan fg dan h fungsi yang memenuhi fx lebih kecil atau sama dengan gx, kemudian fungsi gx lebih kecil atau sama dengan hx. Untuk semua x di dekat c, terkecuali mungkin pada c. Jika limit x mendekati fx sama dengan limit x mendekati chx sama dengan L, maka limit x mendekati c gx juga sama dengan L. Jika misalkan ini limitnya L, maka si h-nya juga L, maka perhatikan bahwa gx itu diantara fx dan hx. Fx itu nilainya L dan h itu nilainya L. Maka si G yang dijepit ini yang diapit oleh F dan H, dia pasti nilainya L juga. Seperti itulah logikanya. Ini adalah ilustrasinya. Misalkan saya membuat grafik. Misalnya saya mempunyai grafik fungsi f. Kemudian saya juga mempunyai fungsi h. Misalkan seperti ini. Saya ingin mencari nilai limit di x mendekati c. Perhatikan bahwa ini ada suatu fungsi yang diapit oleh f dan h, yaitu fungsi g, di mana fx lebih kecil sama dengan gx, gx lebih kecil sama dengan hx. Jadi kita bisa lihat limit x mendekati c fx itu sama dengan limit x mendekati c hx itu sama dengan L. Nah, maka jelas limit x mendekati c gx sama dengan L juga. Sekian materi tentang teorema limit. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila dari kelompok kami masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.